Bab 3856-3860. Angka-angka itu perlahan-lahan menyebar. Mata Mas Wan terasa dingin saat ini. Mengejar Ye Fu dan Ye Yi hanyalah perkenalan. Kali ini, Kaisar Xuan hari kelima dan Teng Fei hari ke-8, bersama dengan keluarga jiwa dan keluarga tulang, akan pergi ke segala arah, dan keluarga Ye akan dihancurkan. Selain itu, kedua kaisar surgawi itu stabil dan pasti, dan kekuatan lain yang dekat dengan keluarga Ye kemungkinan besar tidak akan ikut campur. Kaisar hari pertama, bintang kaisar. Keesokan harinya, Kaisar Xuanhao. Hari ketiga, Kaisar Yifan. Kaisar hari keempat, Kaisar Yutian. Hari keenam, Kaisar Radium. Pada hari ketujuh, Kaisar Huan. Keenam orang ini, ketika mereka mengatakan tidak juga akan berkoordinasi, atau melawan, atau memblokir sekutu Ye. Singkatnya, begitu perang pecah, kamu akan dikutuk. Pada saat itu, bahkan jika Mu Qingyu muncul dan dihadang oleh Kaisar Ming, Dewa Surga, Mu Qingyu tidak dapat berbuat apa-apa. Kali ini, rencana keluarga Ye dapat digambarkan sebagai 8 kaisar surgawi bersama-sama. Ini pasti akan mengejutkan seluruh dunia Changlan. Pada hari ke-9, kematian Kaisar Yuan, pertumbuhan Mu Qingyu, dan munculnya berita Mu Yun yang terus-menerus selama bertahun-tahun juga membuat 8 kaisar surgawi merasakan tekanan yang besar. Jika kamu berusaha keras, kamu pasti akan membunuh 3 orang. Ya, Reruntuhan suci Xiao Yao, aliran pegunungan yang tidak diketahui. Pada saat ini, Mu Yun duduk bersila dan menghembuskan napas. Tubuhnya penuh esensi dan semangat. Butuh waktu sebulan bagi Mu Yun untuk memulihkan momentum aslinya. Ye Fu dan Kamu Yi juga mulai pulih. Pada hari ini, ketiganya bertemu. Baru saja, gelombang orang lain muncul. Ye Fu berkata, orang-orang dari keluarga jiwa. Ada 3 gelombang orang di bulan ini. 2 kali dia menjadi anggota Fei Huang Shenzong, dan sekali dia menjadi anggota keluarga jiwa. Orang-orang ini, sepertinya mereka benar-benar tidak ingin berhenti. Ye Yi berkata dengan enggan, bumi yang berguncang akan menemukan kita kali ini. Mu Yun berkata perlahan pada saat ini, hubungan antara keluarga Ye dan Kaisar Langit Agung tidak baik, juga tidak 2 hari sehari. Mengapa kamu harus membunuh saudara perempuan dan laki-lakimu sekarang? Apakah ada harta karun padamu? Kamu terlalu banyak berpikir, Ye Yi berkata sambil tersenyum, saudara perempuan dan laki-laki kita sama-sama adalah penguasa Huatian sebelumnya. Bagaimana keluarga bisa yakin untuk membawakan kita harta apapun? Itu aneh. Mu Yun berkata lagi, menurut apa yang kalian berdua katakan, kami memiliki hubungan yang buruk sebelumnya, tapi kami belum menemui jalan buntu sampai saat ini. Ye Fu mau tidak mau berkata, kali ini benar-benar keterlaluan. Lebih dari berlebihan. Pada saat ini, Mu Yun menebak, apakah kamu klan, memindahkan klan jiwa atau Fei Huang Shenzong sesuatu yang penting, jadi balas dendam padamu. Ye Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, selama bertahun-tahun, masyarakat Ye telah memperhatikan kota, wilayah, dan hak pengelolaan yang ada. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk menanganinya? Baguslah jika mereka tidak berurusan dengan kita. Semakin Mu Yun memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, berdasarkan pemikirannya, dia tidak bisa mengatakan apa yang salah. Diperkirakan para guru yang menghubungkan dan mengubah surga mungkin tidak mengetahuinya. Kalau saja mereka bisa menangkap seorang guru yang mengintegrasikan surga dan bertanya. Mendengar perkataan Mu Yun, Kamu Fu dan Kamu Yi mengabaikan semuanya. Tangkap seseorang yang melebur ke surga. Mu Yun gila. Ketiganya tidak cukup untuk menambal gigi. Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Kami akan menunggu di sini. Bagus. Ketiganya bubar secara terpisah. Tidak ada gunanya menunggu beberapa bulan. Dalam sekejap, 4 bulan berlalu lagi. Dalam 4 bulan ini, Mu Yun secara menyeluruh menyempurnakan esensi, Qi, dan roh Zonghong, dan mendominasi Tao beberapa meter lagi. Namun, belum mencapai 5 level tersebut. Tapi itu jauh lebih kuat dari keempatnya.
Selain itu, pemahaman Muyun tentang formula pemusnahan virtual dan pedang dewa penguburan juga semakin dalam. Pada hari ini, ketiganya berkumpul dan mengobrol tentang sesuatu. Saat ini, wajah Muyun berubah. Apa masalahnya? Kata Yefu. Seseorang akan datang. Selama periode waktu ini, ketiganya ditempatkan di sini, mengandalkan pola batas Muyun yang tersebar di pepohonan di pegunungan sekitarnya untuk menilai situasi dalam jarak 100 mil. Hanya lewat saja. Tidak, Muyun berkata dengan serius, orang-orang ini jatuh. Mendengar ini, kamu Fu dan kamu Yi sama-sama mengangkat alis. Pergi dan lihat. Muyun berkata langsung, aku bisa menyembunyikan nafas dan kesadaran jiwaku dari mereka. Kalian berdua, kita juga bisa. Yi berkata langsung, meskipun keluarga Ye tidak sebaik sebelumnya, jangan terlalu meremehkannya, oke? Kalau begitu, ayo pergi dan melihat. Saat ini, mereka meraba-raba dan berjalan di antara gunung dan sungai. Segera, dia sampai di hutan batu yang kacau. Muyun berhenti, bersembunyi di balik batu besar dan memandang 100 meter ke depan. Selusin orang berkumpul di sana. Dua pemuda pertama, dengan pakaian mewah dan momentum luar biasa, tampaknya menjadi pemimpin. Saya melihat selusin orang saat ini, perlahan-lahan berpencar, seolah mencari sesuatu di posisi itu. Pada saat ini, Yi melambaikan telapak tangannya dan sebuah manik biru tergantung di antara ketiganya. Manik ini dapat mengisolasi suara dan nafas. Yi berbisik, itu orang Tuoba. Tuoba, apakah mereka terlibat? Muyun tertegun. Tapi kemudian dia berkata, tidak seperti kelompok orang ini. Tampaknya mereka datang secara khusus ke aliran gunung. Berlari ke aliran gunung. Ketiganya tidak mengatakan apa-apa dan terus melihat ke dalam. Saya dapat melihat bahwa dua pemimpin, satu kiri dan satu kanan, masing-masing beranggotakan 7 atau 8 orang, sedang mencari sesuatu. Pada saat yang sama, Muyun mundur selangkah demi selangkah. Jauh dari sana, ketiganya saling memandang. Kebangsaan Tuoba ini memang wilayah yang berkewarganegaraan Tuoba, tapi tidak mengherankan jika kita sudah berada di sini selama hampir setengah tahun. Ya, Muyun berkata lagi, mungkin mereka menemukan sesuatu. Sayang sekali tidak ada orang kuat yang bisa mengintegrasikan surga dan lingkungan. Kalau tidak, kita bisa melakukan sesuatu. Dulu benar-benar ada surga yang mencair, kita pasti sudah ditemukan ketika kita begitu dekat tadi. Yefu melanjutkan, tidak mudah untuk pergi sekarang. Orang-orang Fei Huang Shenzong dan klan jiwa belum berhenti. Ketika orang-orang ini datang, mereka bilang mereka tidak dapat menemukan kita. Kembali dan hancurkan tempat. Itu tempat kami tinggal. Ikuti mereka dan lihat apa yang mereka inginkan. Kata Muyun langsung. Ketiganya berkata dan berangkat. Berbalik lagi. Saya dapat melihat bahwa pada saat ini, kedua kelompok orang itu berkumpul kembali dan mulai menuju aliran pegunungan. Secara bertahap, lebih dari selusin orang memasuki saluran sungai pegunungan yang tampaknya sempit dan masuk jauh ke dalamnya. Tiga orang Muyun saling memandang dan menindaklanjuti satu demi satu. Aliran gunung sangat sempit, dan tempat tersempit hanya dapat menampung satu orang. Melalui tempat tersempit, aliran air pegunungan tiba-tiba terbuka. Muyun 3. Jongkok sekarang dan lihat ke depan dulu. Tidak sulit untuk menyembunyikan 3. Batu yang tingginya lebih dari satu orang. Saat ini, selusin orang berkumpul di tempat luas di aliran pegunungan dan memandangi dinding batu di sekitarnya. Tuo Bayao, apa kamu yakin itu ada di sini? Saat ini, orang pertama berbicara. Jangan khawatir, itu pasti ada di sini. Orang lain berkata sambil tersenyum, ini adalah wilayah suku Tuoba kami, tapi sudah ada di sini selama bertahun-tahun. Biasa saja, tapi terkadang paling aneh. Lokasi yang ditunjukkan pada peta kuno yang saya dapatkan ada di sini. Mendengar ini, lebih dari selusin orang melihat sekeliling dan melihat dengan cermat. Tapi setelah lama menontonnya, tidak ada yang aneh di sini. Tuo Baliang, kenapa kamu terburu-buru? Tuo Bayao berkata sambil tersenyum, hal-hal baik selalu membutuhkan waktu untuk ditemukan. Menurut peta kuno, tempat ini adalah jatuhnya orang kuat yang meluluhkan langit dan lingkungan.
Peta kuno ini mengalir keluar dan saya menghabiskan banyak uang-uang untuk membelinya. Orang kuat yang meleburkan langit dan lingkungan setidaknya memiliki rumus batas tingkat 8, alat batas, dan bahkan pil batas, yang telah terpelihara dengan baik. Jika ada warisan, kita akan mendapatkannya, tetapi akan melambung ke langit dan tidak akan diabaikan dalam keluarga. Kalian, cari sesuatu, ya. Keduanya melihat sekeliling. Saat ini, lebih dari selusin orang bertebaran di aliran pegunungan dan mencarinya. Saudara Yao, sebuah panggilan terdengar. Lihat di sini. Tiba-tiba, belasan orang membungkuk. Saya melihat dinding batu di sudut aliran gunung, memperlihatkan beberapa jejak, yang tertahan oleh batu-batu besar di depannya. Tuo Bayao tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi memukulnya dengan satu pukulan. Batu besarnya pecah dan sebagian dinding batunya terbuka. Menurutku itu lama sekali. Itu menutupi dan menghantam dinding batu di permukaan. Bagus. Lebih dari selusin orang memulai satu demi satu. Raungan terdengar dan tanah serta pasir beterbangan. Saat suara gemuruh perlahan melemah, saya hanya melihat satu sisi aliran gunung. Saat ini, dinding batu yang semula polos justru diringkas menjadi volume lukisan. Pada gulungan lukisan, seolah-olah menggambarkan suatu pemandangan, dan pada gulungan lukisan pemandangan, sesosok tubuh membelakangi orang-orang, menengadah ke langit menampakkan bayangannya. Apakah itu di sini? Ya, itu dia. Pintu masuknya ada di sini. Saat ini, lebih dari selusin orang berpencar satu demi satu dan mencoba yang terbaik untuk menyerang tembok batu. Suara gemuruh kembali terdengar, namun, pada saat ini, dinding batu yang dicat redup tiba-tiba muncul dengan sentuhan cahaya, dan garis batas Tao menyebar. Ia akan diserang oleh lebih dari selusin orang dan ditelan. Dinding batunya masih utuh tanpa ada perubahan. Saat ini, Tuo Bayao dan Tuo Baliang keduanya sedikit berubah. Itu adalah susunan batas. Tuo Baliang memarahi, susunan batas ini setidaknya berada pada level 7. Bagaimana bisa dipatahkan? Kami tidak bisa menemukan pembagian susunan batas level 7 untuk memecah susunan tersebut. Kalau begitu, kami tidak punya bagian dari isinya. Tuo Bayao juga sangat marah saat ini. Muyun, kamu Fu dan kamu Yi melihat pemandangan ini dari kejauhan. Bisakah kamu memecahkannya? Itu tidak sulit. Muyun berkata perlahan. Meskipun aku hanya bisa menggunakan susunan batas 6 tingkat sekarang, susunan batas 7 tingkat ini memiliki sekitar 120.000 pola batas. Tapi itu sudah ada selama ratusan ribu tahun. Banyak tempat yang tidak dirawat dan retak dengan sendirinya. Tentu saja, di bawah 5 tingkat umum Tong Tianjing, itu tetap tidak boleh dipatahkan. Yeyi berkata sambil tersenyum, lalu saat mereka pergi, kita akan memecahkannya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Bagus. Ketiganya sedang tidak terburu-buru saat ini. Seharusnya Tuo Bayao dan Tuo Baliang yang khawatir. Ye Fu dan Kamu Yi melihat ke depan. Saat ini, wajah Muyun berubah. Dia hanya merasakan hawa dingin yang seolah melompat dari telapak kakinya ke langit, dan melonjak dalam sekejap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Muyun melangkah keluar dalam satu langkah. Dia pembunuh. Kekuatannya meledak naik turun. Dia meninju tepat di belakangnya. Tinju 10.000 yuan. Boom. Raungan keras menyebar pada saat ini. Ye Fu dan Kamu Yi terkejut. Namun, beberapa sosok muncul di belakang ketiganya, namun penuh dengan peluang membunuh. Orang pertama, yang tubuhnya terbelakang saat ini, memasang ekspresi luar biasa di wajahnya. Namun, ketiga Muyun awalnya tersembunyi di balik bebatuan. Namun suara gemuruh yang begitu keras secara alami menarik perhatian Tuo Bayao, Tuo Baliang, dan lainnya di aliran pegunungan. Saat ini, ketiga pihak bertemu secara menyeluruh. Siapa ini? Tuo Baliang berteriak pelan saat itu dan sangat kejam. Muyun, Ye Fu, dan Ye kini mundur ke area aliran pegunungan yang luas. Kelompok orang terakhir juga mendekat. Aku baru saja berpikir ada sesuatu yang berubah di lembah. Aku turun untuk melihat. Aku tidak menyangka kalian bertiga ada di sini. Sepertinya Tuhan tidak ingin kalian bertiga hidup. Suara itu terdengar, mematikan mesin. Zong Yingxhuo.
Ye Fu melihat pembicara, tapi mencibir. Zhong Hong sudah mati, Qiu Jinghe dan Ma Jun juga mati. Kamu takut dan lari. Sekarang kamu menemukan penolong dan berani kembali. Ngomong-ngomong, bukankah Ma Jun adalah anak tidak sah dari Tetua Masuan? Mengapa Tetua Masuan menyelamatkanmu dan tidak membunuhmu? Ye juga tersenyum. Terlalu malas untuk memamerkan lidahmu. Zhong Yi Ngshuo bersenandung. Kali ini aku akan membunuhmu. Saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan. Tuo Bao Yao dan Tuo Bao Liang sedang bingung saat ini. Kapan kedua pihak ini datang? Kami menemukannya dulu di sini. Keluar. Tuo Bao Yao berteriak saat itu. Ye Fu dan Zhong Yi Ngshuo memandang Tuo Bao Yao dengan sedikit semangat membunuh. Tuo Bao Yao Deng tampak tegang pada waktunya. Kedua belah pihak baru saja bermusuhan. Mereka tidak boleh bersatu dulu, menyelesaikannya, lalu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan main-main. Tuo Bao Yao bersenandung saat ini. Zhong Yi Ngshuo memandang Tuo Bao Yao dan berkata, kami tidak bermaksud masuk ke tempat ini. Kami hanya datang untuk ketiga orang ini. Kami menangkap mereka dan segera pergi. Jangan percaya, Mu Yun berkata pada saat ini. Kami bertiga tidak memiliki dendam terhadap mereka. Baru saja mereka memperlakukan kami seolah-olah kami bersamamu. Tuo Bao Yao mendengar ini dan berteriak, apa, mereka, kamu, milik kami. Cepat pergi, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Begitu ucapan ini keluar, lebih dari selusin orang keluar dengan cara membunuh saat ini. Mu Yun, kamu Fu dan kamu Yi bersandar bersama. Zhong Yi Ngshuo, yang memiliki 5 atau 6 orang di sisinya, juga berhati-hati saat ini. Orang tua bahkan, bergabunglah dengan kami dan bunuh ketiga orang ini. Kami akan segera pergi. Aku Zhong Yi Ngshuo bersumpah demi hidupku. Kata Zhong Yi Ngshuo dengan sengit saat ini. Tuo Bao Yao, Tuo Bao Liang. Saat ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, kami bertiga, bersamamu, membunuh 6 dari mereka. Aku akan membantumu membuka susunan batas di mural. Bisakah kamu membuat batasan? Menghadapi jawaban Tuo Bao Yao, Mu Yun tidak banyak bicara. Dengan genggaman telapak tangannya, garis batas Tao mengembun. Ini adalah susunan batas level 7 dengan 120.000 pola batas, tetapi sudah lama rusak dan telah rusak di banyak tempat. Meskipun saya adalah master susunan batas level 6, saya dapat membuka susunan ini. Saya membantu Anda masuk ke sini, dan Anda membantu kami membunuh 6 dari mereka. Begitu dia mengatakan ini, wajah Zhong Yi Ngshuo berubah. Kamu berani. Zhong Yi Ngshuo berteriak, kami adalah murid Fei Huang Shenzong. Jika kamu ingin mati, cukup. Diam. Tuo Bao Yao berteriak, bagaimana dengan Fei Huang Shenzong? Keluarga Tuo Ba saya juga kelas 1 Changlan. Saya khawatir Anda tidak akan berhasil di Fei Huang Shenzong. Zhong Yi Ngshuo tercengang saat ini. Tuo Bao Yao kemudian berkata, ingat apa yang kamu katakan. Kita bekerja sama untuk membunuh 6 dari mereka. Bukakan untukku. Jika kita tidak menghitung, lebih dari selusin dari kita akan cukup untuk membunuh kalian bertiga. Jadi begitu. Mu Yun tersenyum. Wajah Zhong Yi Ngshuo berubah total saat mendengar ini. Pergi. Dengan tangan besar, keenam orang itu segera mundur saat itu juga. Bum bum. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di pintu masuk aliran gunung. Batu-batu besar berjatuhan pada saat ini. Lokasi asli saluran sungai pegunungan itu sempit. Sebelum Mu Yun masuk, dia meninggalkan garis batas jika terjadi kecelakaan. Saat ini, dia mendesaknya untuk meledakkan saluran aliran gunung sepenuhnya, meninggalkan Zhong Yi Ngshuo tanpa jalan keluar. Aku baru saja meninggalkan garis batas. Aku bahkan tidak memperhatikanmu. Mu Yun berkata, baru saja, bagaimana kamu bisa lari? Melihat pemandangan ini, Zhong Yi Ngshuo mendongak. Pergi dari atas. Saya tidak bisa pergi. Pada saat ini, Ye Fu bangkit dari tanah dan menembak dalam sekejap. Saat ini, Tuo Bao Yao dan Tuo Bao Liang juga saling membunuh. Kalian bertiga, yang berada di surga, sekarang menghalangi Zhong Yi Ngshuo.
Muyun, Ye dan yang lainnya langsung membunuh 5 lainnya untuk mengubah surga. Di aliran gunung, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dan perang pun pecah. Zhong Yingxhuo tidak menyukai perang saat ini. Dia hanya ingin pergi. Saat Ye Fu terjerat, dia harus sedikit menekan Ye Fu. Dengan Tuo Baliang dan Tuo Baiyao, dia akan kalah. Boom! Ledakannya terdengar saat ini. 5 orang yang dibawa oleh Zhong Yingxhuo memiliki ranah ganda Huatian, Huatian 5, dan Huatian 7. Tujuannya adalah menjadi sebuah tim. Di hadapan 3 orang Ye Fu. Tapi sekarang, bukan hanya Muyun, tapi juga Tuo Baliang dan Tuo Baiyao. 5 orang berubah menjadi surga. Mereka segera terluka parah dan nyawa mereka dipertaruhkan. Brengsek, Zhong Yingxhuo ingin mengutuk ibunya sekarang. Kali ini adikku meninggal. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ayah saya ketika saya kembali. Akibatnya, saya sekarang dalam bahaya. Kamu Fu, Muyun, aku ingat kamu. Zhong Yingxhuo meminum dan memarahi saat itu. Ke atas dan ke bawah tubuhnya, kekuatan batas pecah dan gas agung berkembang. Saat ini, dia menelan pil dan aliran ki dan darah di tubuhnya meningkat saat ini. Untuk sementara waktu, Ye Fu, Tuo Baliang, dan Tuo Baiyao tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Zhong Yingxhuo sekarang sangat ingin melarikan diri. Brengsek, Ye Fu memarahi secara diam-diam. Orang ini melarikan diri, tapi itu masalah. Dan sekarang, di lembah, 6 mayat jatuh ke tanah. Selain 5 orang yang dibawa oleh Zhong Yingxhuo, 1 orang yang dibawa oleh Tuo Baliang dibawa pergi di ranjang kematiannya. Saat ini, Tuo Baliang dan Tuo Baiyao keduanya terjatuh. Jika kamu berbohong padaku, aku akan membunuh kalian bertiga. Tuo Baiyao minum. Muyun tersenyum dan berkata, lakukan apa yang kamu katakan. Pada saat ini, Muyun datang ke mural itu. Pola batas Tao memadat pada saat ini. Garis batasnya serasi dengan dinding batu. Muyun berkata, jangan berdiri di depan mural. Jika susunan batas ini dilanggar, akan terjadi gempa susulan. Jika dekat, akan terpengaruh. Tuo Baiyao dan Tuo Baliang membawa orang-orang dan segera mundur. Muyun melihat ke arah Ye Fu dan Ye Yi, lalu mengumpulkan pola batas lagi dan berkumpul di mural. Pada saat ini, Muyun menaruh perhatian penuh pada mural tersebut. Tuo Baoyao dan Tuo Baoliang tidak bisa melakukan itu padanya sekarang. Garis batas menyatu di depan mural. Tubuh Muyun masih berdiri di depan mural, namun jiwanya seolah melayang ke dunia di dalam mural. Sepanjang jalan keluar, pegunungan tinggi dan air mengalir, Muyun muncul di sebuah lembah. Di lembah, sesosok tubuh berdiri membelakangi Muyun. Ketika Muyun datang, sosok itu berbalik perlahan, menatap Muyun dan tersenyum. Halo senior, pertemuan adalah takdir. Pria itu mengenakan jubah Tao dan tampak kurus, tetapi suaranya sangat bagus. Namaku Li Xiao. Pria itu tersenyum dan berkata, jika kamu bisa masuk ke sini, kamu pasti seorang master formasi batas, dan aku pasti sudah mati. Muyun melengkungkan tangannya dan tidak banyak bicara. Pria itu kemudian tersenyum dan berkata, wilayah rahasia ini hanya tempat saya terluka parah dan sekarat. Saya memilih untuk tidur di sini. Tidak ada harta karun. Saat kamu bertemu denganku, kamu akan mendapatkan harta karun terbesar. Harta karun terbesar. Pria itu tersenyum dan membagikan 2 gulungan. Ini adalah 2 diagram arai besar. Anda adalah master arai dan akan berguna bagi Anda. Ini juga merupakan hal paling berharga yang saya peroleh dalam hidup saya. 2 susunan batas 7 tingkat. Arai batas tingkat 7. Muyun, pada saat ini, diam-diam mengambil alih barisan. Susunan 7 Dewa Eklosion. Kuang-kuan 9 susunan bayi. Li Xiao berkata sambil tersenyum. Kedua susunan ini adalah susunan batas 7 tingkat, susunan 7 Dewa Eklosi, pola batas 100.000 hingga 300.000, yang dapat menampung struktur. Mereka dapat membunuh orang dari 1 hingga 9 tingkat surga. Susunan bayi musim semi kuning 9 adalah pola batas 300.000 hingga 500.000. Mengubah 10 tingkat surga menjadi 4 tingkat surga adalah pembunuhan. Pembagian susunan batas tingkat 7.
Dengan kekuatan puncak, dapat dibandingkan dengan 5 tingkat surga. Divisi arai batas tingkat 8, dengan kekuatan puncaknya, sebanding dengan orang kuat di Rong Tianjing. Meskipun dua susunan besar ini tidak dapat dibandingkan dengan alam surga, jika Anda mempelajari transparansi, setidaknya Anda dapat menghadapi 5 aspek surga dan memiliki kemungkinan tertentu untuk membunuh. Mendengar ini, Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Tetua." "Terima kasih untuk apa?" Li Xiao berkata sambil tersenyum pahit. "Aku mati di sini. Tidak ada yang tahu. Sayang sekali kedua susunan ini ada di sini. Sebagai penyihir susunan, aku tidak bisa melihat ini." Mu Yun mengangguk. Pada level 7, level 8, dan level 9, pembagian susunan batas tidak terlalu ketat dengan kekuatan mendominasi lingkungan. Hal ini karena potensi pembagian susunan batas tidak terbatas. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat berjalan di jalur yang berbeda, di masa depan dan jangan serakah untuk kemajuan yang terburu-buru. Akhir cerita seperti saya. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia melengkungkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas ajaranmu. Yang lebih tua punya teman lama dan keluarga. Kalau begitu, generasi muda bisa menyampaikan beberapa kata atas nama yang lebih tua." Mendengar ini, Li Xiao tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Mereka semua mengira aku sudah mati. Aku khawatir mereka sudah melupakan kesedihan mereka. Kenapa mereka menyebutku dan membuat mereka sedih?" Li Xiao tersenyum dan berkata, "Anak muda, saya harap kamu dapat mempelajari kedua lingkaran ini dan memainkan cahayanya sepenuhnya. Ingat generasi muda." Mu Yun membungkuk. Bangun kembali. Sosok Li Xiao telah menghilang. Mu Yun melihat dua gulungan di tangannya, dan sosoknya juga menghilang di ruang mural. Sebelum mural itu dibuat, Mu Yun perlahan membuka matanya. Membuka. Sepatah kata jatuh dan mural itu terbuka. Saat ini, pegunungan tinggi dan air mengalir dalam mural tampak di hadapan semua orang seolah-olah hidup. Raungan terdengar saat ini. Saat suara gemuruh terdengar, semua orang menyadari bahwa tembok gunung bergetar saat ini, seolah-olah suatu kekuatan akan langsung merobek dinding gunung tersebut. Pada saat ini, sosok Mu Yun mundur. Tuo Bai Yao dan Tuo Baliang memandangi tembok gunung yang terbuka dan tampak bahagia. Tapi mereka membuang senyuman di wajah mereka, tapi menatap Mu Yun dan berkata, "Itu benar-benar terbuka." Belum. Mu Yun sekarang melangkah mundur. Langkah terakhir masih harus diambil. Langkah terakhir. Apa itu? Tuo Bai Yao dan Tuo Baliang juga tercengang saat ini. Mu Yun memandang mereka, tersenyum dan berkata, "Langkah terakhir adalah lari." Begitu kata-kata itu keluar, Mu Yun, Ye Fu dan Ye Yi tiba-tiba bangkit dan pergi menuju puncak aliran gunung. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Saat ini, Tuo Bai Yao dan Tuo Baliang juga sedikit terkejut. Keduanya bereaksi dan bergegas kembali. Namun di aliran pegunungan, tembok gunung yang terbuka selalu tenang tanpa ada gejolak. "Tertipu!" Tuo Bai Yao berteriak saat itu. Mu Yun yang membuka mural tersebut mengetahui bahwa mereka akan membunuh orang dan membunuh orang. Oleh karena itu, dia mempermainkan dan memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melarikan diri. "Tiga rubah licik." Tuo Bai Yao memarahi. "Lain kali aku bertemu, aku akan membunuh 3 orang." Saat ini, Tuo Baliang berkata, "Ayo masuk dan lihat. Saya melihat bahwa Zhong Yinggshuo dari Fei Huang Shenzong tidak sendirian. Dia bilang dia akan membawa orang-orang besar. Ayo cepat masuk, cari tahu dan tinggalkan tempat itu." Ya, mereka tidak mengajak siapapun untuk mengejar Mu Yun bertiga. Jika mereka benar-benar ingin mengejar dan bertarung, mereka akan membuang-buang waktu. Lebih dari selusin sosok kini memasuki gua di dinding gunung. Di sisi lain, Mu Yun, Ye Fu, dan Ye Yi melarikan diri 100 mil jauhnya dan berhenti. Saat ini, itu sudah berada di tepi aliran gunung. Ada banyak batu di sekitarnya, dan ketiga orang itu berhenti satu demi satu. Tidak menyusul. Tidak. Ye Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuo Bai Yao dan Tuo Baliang berada di alam surga yang sama. Jika mereka benar-benar ingin mengejar ketinggalan, mereka juga tahu bahwa mereka harus dirusak."
Mereka adalah pemburu harta karun, bukan berkelahi. Petik 2. Muyun, kita akan pergi kemana sekarang? Yi melihat ke jalan Muyun. Tunggu di sini, kata Muyun. Zhong Yinggshuo pasti tidak akan menyerah, dan Tuo Bayao serta Tuo Baliang tidak akan menyerahkan tempat rahasianya. Kami akan menunggu di sini sampai Zhong Yinggshuo kembali. Bagaimana jika Zhong Yinggshuo tidak kembali? Tuo Bayao dan mereka mundur. Kalau begitu ayo mundur. Yi mengangguk dan berkata, yah, sayang sekali. Tidak mungkin ada sesuatu yang baik di wilayah rahasia. Bagaimanapun, itu ditinggalkan oleh penguasa wilayah Rongtian. Berpikir terlalu banyak. Muyun berkata sambil tersenyum. Tidak ada hal yang baik, tetapi ada dua peta batas. Saya sudah mendapatkannya. Kemudian Muyun mengeluarkan dua diagram susunan dan berkata sambil tersenyum, diagram susunan ini tidak baik untukmu, jadi aku akan mengambilnya. Kali ini, kamu Fu dan kamu Yi tersenyum. Yi berkata sambil tersenyum, meskipun aku tidak mendapat perlindungan dari para tetua di keluarga, menurutku itu terlalu menarik. Muyun, pengalaman yang kamu katakan ratusan kali lebih menarik dari ini. Sungguh menakjubkan, Muyun berkata tanpa sepatah kata pun. Sebaiknya kamu tidak terpesona, budidaya dalam keluarga selalu didukung oleh fondasi yang kuat. Anda tidak tahu kapan harus mati. Dalam beberapa tahun terakhir, Muyun mungkin telah meninggal 3 atau 5 kali jika bukan karena adanya perintah besar kehidupan. Ketiganya berhenti di sini. Muyun membuka gulungan itu dan melihatnya. Pada saat ini, struktur internal gulungan itu muncul di depan Muyun seperti gulungan gambar 3 dimensi. Sekilas gulungan itu membentuk susunan 7 persegi. Ketujuh penjuru yang masing-masing digambarkan dengan pola batas yang rumit, kemudian menyatu ke posisi tengah dan terlihat cermat, sungguh mempesona. Saat ini, Muyun sedang melihat dengan ekspresi luar biasa. Ye Fu dan Yi berdiri di satu sisi, tapi mereka tampak bingung. Di mata mereka, susunan ini seperti kitab surga. Sungguh menyakitkan melihatnya. Sebagai seorang penyihir arai, menguraikan pola arai adalah hal yang paling mendasar, dan memadatkan pola arai menjadi arai memerlukan bantuan potensi langit dan bumi. Secara khusus ada ribuan cara pola arai diringkas menjadi arai. Pada hari-hari biasa, saya melihat pembagian susunan batas dan melambaikan tangan untuk menguraikan susunan besar. Itu mudah. Hanya ada sedikit ahli susunan batas dan semua orang dihormati. Bukan hanya karena kekuatan mereka yang kuat, tetapi juga karena mampu menjadi ahli susunan batas yang kuat adalah sesuatu yang patut dihormati. Saat ini, Yi tidak dapat menahan diri untuk berkata, jika saudari Xiang Wei ada di sini, saya akan dapat mendiskusikannya dengan Anda. Xiang Wei, ya, Ye Xiang Wei, putri paman kedua, adalah penyihir formasi yang kuat. Muyun mengangguk. Yi berkata sambil tersenyum, keluarga Ye sangat besar dan memiliki banyak keluarga tambahan. Sekarang garis keturunannya adalah 3 keluarga kami. Paman Ye menyalakan lilin, seorang putra dan seorang putri. Kamu Xingze dan kamu King Han, saudara laki-laki Xingze, tapi jenius paling menonjol dari keluarga Ye kita. Kita tidak bisa menjadi kepala keluarga Ye kita di masa depan. Paman kedua Ye Wentian, seorang putri dan seorang putra, Ye Xiangwei dan Ye Jingtian. Saudari Xiangwei adalah penyihir arai yang kuat, dan dia juga sangat kuat. Ayahku yang ketiga, Ye Futian. Nama kakak laki-laki tertuaku adalah Ye Ziang. Dia juga sangat kuat. Lalu ada aku dan adik perempuanku. Muyun mengangguk. 7 saudara laki-laki dan perempuan. Muyun tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tertawakan? Yi punya cara yang luar biasa. Dulu, saya hanya lajang dan tidak memiliki saudara. Baik itu pengaturan ayah saya di keluarga penggembala atau keluarga yang melahirkan daging di kota Beiyun di masa lalu, saya masih lajang. Sekarang kupikir aku punya 7 adik laki-laki dan perempuan, 3 paman dan bibi. Aku tidak bisa menahan tawa, Yi berkata dengan mulut melengkung. Keluarga besar tidak baik. Aku sering digendong oleh ayahku untuk dibandingkan dengan kakak laki-laki tertuaku dan kakak laki-laki Xingze. Aku selalu memarahiku karena tidak bekerja keras dalam latihan.
Seberapa bagus aku, tidak ada yang bisa menandingi. Anak-anak orang lain akan selalu menjadi musuh terbesar. Ketika Muyun mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, kamu telah ditemani oleh saudara-saudaramu sejak kamu masih kecil. Kamu merasa bosan, tetapi jika tidak, kamu tahu apa itu kesepian. Ini berlaku untuk Muyun. Sepanjang jalan, kecuali Lu Qingfeng dan Xie Qing, dia tidak punya orang kepercayaan. Kerabat membuat Muyun merasa jauh. Namun kini, melihat Ye Fu dan Ye Yi membuatnya merasakan kebaikan kerabat di sekitarnya. Ye Yi berkata, jangan bicara seolah kamu benar-benar Muyun. Muyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ye Fu memandang Muyun dan berkata, jadi, itu sebabnya kamu menemukan 9 wanita untuk menyelamatkan anak-anakmu dari kesepian. Mendengar ini, Muyun tersenyum canggung. Ye Yi terkejut dan berkata, ya, ada 9 wanita, 1 istri, 9 anak dan 1 istri, 2, jadi 18 tahun. Jika Anda seorang penggembala, masa depan penggembala akan penuh dengan anak dan cucu. Ye Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mengapa pamanku tidak memikirkan hal ini pada hari-hari itu? Muyun tersenyum canggung. Jika ayahku berpikir demikian, aku khawatir ibuku tidak akan mengikuti. Setiap kali saya melihat ayah saya selembut batu giok, tetapi ibu saya memiliki kepribadian yang panas. Saat mereka berkumpul, mereka pasti memiliki kisah cinta yang penuh kerinduan. Seseorang datang. Saat ini, Ye Fu berbicara. Ketiga pria itu langsung mengintai di bawah batu besar. Saya hanya bisa melihat suara hentakan udara di atas langit, yang terdengar saat ini. Sekitar selusin sosok berubah menjadi Chang Hong, menghilang dalam sekejap mata, dan langsung menuju ke kedalaman aliran gunung. Zong Ye Ingshou. Ye Fu mau tidak mau berkata, kecepatan orang ini sangat cepat. Pertunjukan yang bagus sedang berlangsung. Muyun berkata sambil tersenyum saat ini, sayangnya, tidak ada Rong Tianjing di sekitar Tuo Bayao dan Tuo Baliang. Jika ada Rong Tianjing yang kuat untuk bertarung dengan Rong Tianjing Fei Huang Shenzong, sebaiknya kita kehilangan kedua belah pihak. Kita punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Alangkah baiknya membiarkan orang-orang Fei Huang Shenzong bertarung dengan orang-orang dari keluarga Tuoba. Bagaimanapun, ada kebencian. Ya, kata-kata ketiga pria itu jatuh dan terdengar dari kejauhan. Saat ini, wajah Zong Ye Ingshou tampak redup dan tidak memiliki momentum. Dia mengikuti tim sampah di depannya. Penatua Masuan marah dan memarahi, terakhir kali, Majun meninggal dan Zhong Hong meninggal. Kali ini, dia kehilangan beberapa murid Hua Tianjing, Zong Ye Ingshou. Kali ini, kamu kembali ke sektemu dan temukan ayahmu sendiri untuk menjelaskan semuanya. Kalau bukan karena status ayah Zong Ye Ingshou, dia pasti sudah menamparkan bajingan itu sampai mati. Saat ini, wajah Zong Ye Ingshou bahkan lebih jelek. Semua ini diberikan oleh Ye Fu, Kamu Yi dan Muyun. Ketiga bajingan ini, saat ini, selusin orang datang ke aliran pegunungan asli. Ini dia, kata Zong Ye Ingshou. Saat ini, Mas Wan melambaikan telapak tangannya dan beberapa sosok tersebar satu demi satu pada saat itu. Ketika mereka memasuki aliran gunung satu persatu, mereka dapat melihat bahwa posisi dinding mulut gunung Dongtian sangat hati-hati. Mas Wan bersenandung. 3 anak muda, itu membuatku sangat kesulitan. Bahkan jika aku membunuh Ye Fu kali ini, aku harus dimarahi oleh Hao Sheng ketika aku kembali. Masuk dan lihat. Dengan itu, Mas Wan memimpin lebih dari selusin orang dan langsung masuk. Itu hanya tempat rahasia Rong Tianjing. Dia juga orang kuat di Rong Tianjing. Bagaimana dia bisa takut? Selusin orang bergegas masuk. Saat ini, Mu dan kamu kembali ke gunung lagi. Bagaimana kalau kita masuk? Saluran suara rendah Ye Yi. Tidak dibutuhkan. Muyun berkata, Tuo Bayao, Tuo Baliang dan yang lainnya harus kehilangan nyawa mereka. Mari kita saksikan keseruannya di sini. Jika kita bisa merekam bagaimana orang Tuoba mati dan menunjukkannya kepada orang Tuoba di masa depan, saya pikir itu akan terjadi, menjadi sangat hidup. Ini sederhana.
Saat ini, Ye mengeluarkan cermin dan berkata sambil tersenyum, Tuo Bayao dan Tuo Bali yang tidak bodoh. Mereka pasti habis setelah dikejar. Ayo cari kesempatan dan rekam dengan cermin fuling ini. Sudah cukup agar Mas Wan minum sepanci. Bagus. Saat ini, ketiganya menunggu dengan tenang. Selama 3 hari. Terakhir, pintu keluar Dongtian selalu sepi. Pada hari keempat tiba-tiba terjadi fluktuasi kekuatan batas yang melonjak di pintu masuk dinding gua. Boom. Saat berikutnya, suara gemuruh bumi terdengar pada saat ini. Di pintu masuk gua, beberapa sosok keluar dengan panik. Lari-lari. Jeritan ngeri terdengar saat ini. Sekilas itu adalah Tuo Bayao. Saat ini, Tuo Bayao tampak pucat dan wajahnya sangat jelek. Bisakah kamu melarikan diri? Terdengar dengungan dingin. Di pintu masuk gua, Mas Wan berjalan keluar perlahan dengan tangan ke bawah, dan pakaiannya berlumuran darah. Kalian dari Sekte Dewa Fei Huang tidak ingin hidup. Tuoba Yao berteriak, disinilah orang-orang Tuoba berada. Kamu di sini, bunuh murid-murid Tuobaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Benar-benar. Saat ini, Mas Wan melangkah keluar satu langkah. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Tuoba Yao. Telapak tangannya menyembul dan langsung menembus jantung Tuoba Yao. Dia berkata dengan lemah, bunuh kalian semua. Siapa yang tahu bahwa orang-orang dari Sekte Dewa Terbangkulah yang melakukannya? Saat ini, beberapa sosok di aliran gunung ketakutan. Mas Wan berkata dengan lemah, bunuh mereka semua dan pergi dari sini. Sepatah kata jatuh, dan lebih dari selusin orang di belakang bergegas dan langsung membunuh pada saat itu. Suara Mas Wan dingin dan berkata, tempat rahasia yang benar-benar omong kosong. Aku tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Buang-buang waktu saja. Sepertinya Ye Fuye sudah melarikan diri. Wajah Zhong Yinggshuo bergetar saat mendengar ini. Penuh kebencian. Itu kosong lagi. Namun kehadiran ketiganya di sini setidaknya membuktikan bahwa mereka tidak berani menggunakan rangkaian transmisi atau tinggal di kota besar. Mas Wan berkata perlahan. Selanjutnya, kirim orang. Kamu tidak bisa melepaskan setiap gunung. Ya, kata-kata Mas Wan jatuh, sosoknya melintas dan menghilang. Saat ini, lebih dari selusin orang juga mengikuti satu persatu. Setelah setengah hari, Muyun dan ketiga pria itu berjalan keluar dari reruntuhan. Bajingan ini cukup jahat. Sepertinya mereka benar-benar memiliki orang di semua kota. Ye Fu berkata dengan dingin. Kali ini, penduduk Fei Huang Shenzong dan klan jiwa benar-benar berniat membunuh mereka dengan segala cara. Apa selanjutnya? Aku bahkan tidak bisa tinggal di pegunungan. Wajah Ye menjadi pahit. Kalau begitu langsung pergi ke kota. Saat ini, Muyun berkata sambil tersenyum, bukankah semua daerah Tuoba ada di sekitar sini? Temukan kota yang sedikit lebih besar dan lebih kecil, menyelinap masuk, lepaskan gambar yang kita miliki di tangan kita, dan lihat bagaimana Mas Wan dan mereka bisa melakukannya, bertindak sembarangan. Begitu ucapan ini keluar, kamu Fu dan kamu Yi semuanya tampak cerah.